Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Al-Faki, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka, mata kuliah Praktik Peradilan Pidana. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung, yang saya hormati penasihat hukum terdakwa serta hadirin sidang berbahagia. Perkenalkan, saya jasa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam perkara pidana dengan atas nama Ayam, tepat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dengan ini saya akan membaca surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa. 1. Dakwa primer, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa yang sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain. Dakwa subsidiar, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 2. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Yang mulia, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dari keterangan saksi-saksi ahli, terdakwa, surat-surat, serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum berbagai berikut. 1. Bahwa benar korban bebek berusia 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusukan pada bagian leher dan dada. 2. Bahwa benar terdakwa yang berusia 23 tahun adalah teman dekat korban dan merupakan orang terakhir yang terlihat bersama korban sebelum kejadian pembunuhan. 3. Bahwa benar terdakwa membawa sebisah pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelum masuk ke kamar kos korban. Pisau tersebut kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang kali. 4. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1. Unit laptop MacBook, 2. buah dompet, dan 1 unit ponsel. 5. Bahwa benar terdakwa kemudian berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus tubuh korban menggunakan plastik besar dan spray, lalu menaburi dengan bahan pengawet dan mewangian agar bau mayat tidak cepat tercium. 6. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, yakni terdakwa iri terhadap kesuksesan korban, terdakwa terlilit masalah bayar kosan dan pinjaman online, terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut terinspirasi dari tayangan film Narcos di Netflix. 3. Analisis yudiris pasal 340 KUHP primer. Yang mulia, selanjutnya kami uraikan analisis yudiris terhadap unsur-unsur pasal 340 KUHP, yakni 1. Unsur barang siapa. Unsur ini menunjukkan pada subjek hukum, yakni setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, saya menjadi subjek adalah terdakwa Ayam, seorang manusia cakap hukum berusia 23 tahun, berakal sehat dan tidak terdapat bukti adanya gangguan jiwa. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi. 2. Unsur dengan sengaja. Dari rangkaian perbuatan terdakwa terbukti bahwa 1. Terdakwa secara sadar membawa pisau lipat dari rumah dan menyimpannya di jok motor. 2. Terdakwa kemudian mengambil pisau tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana sebelum bermotor dengan korban. 3. Di dalam kamar kos, terdakwa berpura-pura hendak pulang lalu mengeluarkan pisau dan menusuk ke tubuh korban. 4. Terdakwa melanjutkan penusukan ke leher dan dada korban secara berulang-ulang. 5. Lokasi tusuk pada bagian vital tubuh, leher dan dada menunjukkan adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa, bukan sekedar melukai. Dengan demikian, unsur dengan sengaja telah terpenuhi karena terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya, yaitu matinya korban. 3. Unsur dengan rencana lebih dahulu. Unsur ini menuntut adanya for the death threat, yaitu adanya rencana terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan. Dalam perkara ini terbukti bahwa 1. Terdakwa sudah menyiapkan pisau lipat sebelum datang ke kos korban, bukan menemukan alas secara spontan di TKP. 2. Terdakwa datang ke kosan korban dengan membawa pisau yang telah disembunyikan di saku celananya. 3. Terdakwa masuk mengobrol terlebih dahulu, kemudian berpura-pura hendak pulang. Barulah pada saat itu mengeluarkan pisau dan melakukan penusukan. 4. Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya
terinspirasi dari film Narcos, menunjukkan bahwa ia telah memikirkan cara-cara melakukan kejahatan sebelum kejadian. Adanya rentang waktu antaranya timbul persiapan alat hingga pelaksana perbuatan menunjukkan terpenuhinya unsur dengan rencana terlebih dahulu. 4. Unsur merampas nyawa orang lain. Unsur ini terbukti dari 1. Korban bebek ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kamar kosnya. 2. Terdakwa luka tusukan berulang di bagian leher dan dada yang secara medis merupakan bagian vital. 3. Keterangan saksi, ahli, dan pengakuan terdakwa sendiri menyatakan bahwa korban meninggal setelah ditusuk berkali-kali oleh terdakwa. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain juga telah terpenuhi berdasarkan seluruh uraian di atas. Seluruh unsur pasal 340 KUHP terpenuhi, sehingga terdakwa primer pembunuhan berencana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun unsur pasal 338 KUHP sebagai dakwa subsidiar pada prinsipnya juga terpenuhi, namun karena terdakwa primer sudah terbukti, maka dakwa subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. 4. Hal-hal yang harus memberatkan dan meringankan. Yang mulia, dalam mengajukan tuntunan, jaksa penuntut umum juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan cara yang sadis, yaitu menusuk korban berulang kali pada bagian leher dan dada. 2. Terdakwa tidak hanya membunuh, tetapi juga mengambil barang-barang milik korban, laptop, dompet, dan ponsel, sehingga dapat adanya motif ekonomi. 3. Terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan membungkus tubuh korban menggunakan plastik dan spray, serta menaburi pengawet dan wangian yang menunjukkan niat menghilangkan jejak. 4. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan kesedihan mendalam bagi keluarga korban, terlebih korban baru ditemukan setelah hampir 2 minggu tidak ada kabar. 5. Terdakwa melakukan perbuatannya hanya karena iri hati terhadap kesuksesan korban dan terlilit utang. Alasannya yang sama sekali tidak dapat dibenarkan untuk menghilangkan nyawa orang lain. 6. Tindakan pidana ini merasakan masyarakat, khususnya di lingkungan mahasiswa dan tempat kos. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan. 2. Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya di hadapan persidangan. 3. Terdakwa masih berusia relatif muda dan berstatus mahasiswa, sehingga secara teori mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri di masa depan. Namun demikian, yang mulia, hal-hal yang meringankan tersebut tidak menghapus beratnya perbuatan terdakwa. 5. Tuntunan pidana. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan seluruh uraian di atas, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, kami menuntut: 1. Supaya majelis hakim pengadilan negeri Bandar Lampung menyatakan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berupa pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop netbook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, 1 buah plastik besar, spray, bahan pengawet, dan wewangian. Dengan ketentuan, barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel dikembalikan kepada keluarga korban. Barang bukti berupa pisau lipat, plastik, spray, bahan pengawet, dan wewangian dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. 6. Penutup. Yang mulia, demikian surat tuntunan pidana ini kami bacakan dalam persidangan pada hari ini atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim. Jaksa penuntut umum mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.